di sini akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia kami dengan judul karya tulis ilmiah. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Ritoha, NIM 2025-120-39, dan rekan saya Nina Melda Purnama Masari, NIM 2025-12-014. Saya Ahmad Fatur Rahman, NIM 2025-12-004. Untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Nina Melda Purnama Masari. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian karya tulis ilmiah dan syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu pengertian karya tulis ilmiah, yaitu tulisan yang disusun berdasarkan hasil penelitian, pengamatan, dan pemikiran ilmiah dengan metode sistematis, logis, objektif, dan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada pun syarat-syarat karya tulis ilmiah, yaitu objektif, berdasarkan fakta bukan pendapat sendiri. Kemudian logis, masuk akal, dan bisa diterima secara logika. Adapun sistematis, disusun secara runtut dan berurutan. Kemudian menggunakan metode ilmiah, yaitu menggunakan tahap penelitian yang jelas. Kemudian menggunakan bahasa yang baku dan formal. Dan kemudian dapat dipertanggungjawabkan, yaitu memiliki sumber dan referensi yang jelas. Baik, selanjutnya ciri-ciri dan jenis karya tulis ilmiah yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ciri-ciri karya tulis ilmiah itu ada 7. Yang pertama, menggunakan bahasa formal dan baku, bersifat objektif dan netral, berdasarkan data dan fakta, menggunakan kalimat atau istilah ilmiah. Yang kelima, disusun secara sistematis dan terstruktur. Yang keenam, mencantumkan daftar pustaka, dan yang terakhir, tidak menggunakan bahasa emosional. Ciri karya tulis ilmiah itu juga ada 7. Yang pertama adalah makalah. Makalah merupakan membahas suatu masalah berdasarkan kajian pustaka dan pengamatan. Dan untuk yang kedua itu ada artikel ilmiah, yaitu tulisan ilmiah yang dibuat dalam jurnal atau media ilmiah. Dan yang ketiga adalah laporan penelitian, yaitu laporan lengkap tentang hasil penelitian. Paper, tulisan singkatan yang membahas suatu topik tertentu. Sedangkan skripsi, karya ilmiah sebagai syarat kelulusan mahasiswa S1. Dan ada tesis, yaitu karya ilmiah untuk mahasiswa S2 dengan analisis yang lebih mendalam. Dan yang terakhir ada disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah mahasiswa S3 yang bersifat orisinal. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Firdaus. Terima kasih. Oke, di sini saya akan lanjutkan pembahasan teman saya yang tadi. Saya akan menerangkan tentang sistematika dari jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, kita ambil dari sistematika makalah atau saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang tadi. Dan di sini saya akan menerangkan tentang sistematika dari jenis-jenis karya tulis ilmiah. Dan di sini saya akan mengambil beberapa. Yang pertama saya mengambil sistematika atau susunan makalah atau paper. Yang pertama itu kita harus menampilkan halaman judul, terus kita tampilkan kata pengantar, selanjutnya daftar isi, lalu setelah daftar isi maka kita isi dengan pendahuluan. Dan di pendahuluan ini terdapat 3 isi, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan makalah tersebut. Selanjutnya yang kelima, kita akan masukkan pembahasan apa yang kita bahas dan yang kita terangkan dalam makalah tersebut. Selanjutnya kita isi dengan penutup. Di penutup ini terdapat 2, yaitu kesimpulan dan saran. Lalu terakhir kita isi dengan daftar isi, dari mana sumber
sumber ilmu yang kita tulis itu berasal. Selanjutnya ada yang kedua itu sistematika artikel ilmiah. Yang pertama kita berikan ialah judul karya ilmiah artikel ilmiah tersebut. Selanjutnya kita isi dengan nama penulis, nama kita sendiri, kita mengarang nama kita sendiri. Selanjutnya abstrak, apa isi dalam artikel ilmiah kita tersebut, isi dan tujuan. Selanjutnya kita masukkan pendahuluan, lalu kita iringi dengan metode penelitian, kita menggunakan metode penelitian seperti apa. Selanjutnya hasil dan pembahasan, hasil dari penelitian kita, dan kita bahas hasil tersebut. Selanjutnya kita masukkan kesimpulan dari artikel ilmiah kita. Dan terakhir kita isi dengan daftar isi. Oke, kita lanjut ke sistematika yang terakhir, yaitu sistematika penelitian atau skripsi. Di halaman pertama kita isi dengan halaman judul, lalu abstrak. Setelah itu kita isi dengan kata pengantar. Setelah kata pengantar kita lanjutkan dengan daftar isi. Setelah daftar isi yang kelima yaitu bab 1 yang berisi pendahuluan, lalu bab 2 yang berisi tinjauan pustaka, bab ketiga metode penelitian, yang bab setelahnya yaitu bab 4 hasil dan pembahasan. Bab ke-9 kita isi dengan penutup, dan penutup itu terdapat 2 bagian yaitu kesimpulan dan saran. Setelah kesimpulan dan saran maka kita isi dengan daftar pustaka. Setelah daftar pustaka kita isi dengan lampiran yang biasanya berupa foto-foto atau bukti-bukti ilmu tersebut. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 3. Izin undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi